Be back again. Halo malam teman-teman. Sorry ya, ini kita lagi coba tes live sebenarnya. Nanti real live-nya tuh jam 8. Cuma ini dari tadi saya mengundang teman-teman saya kok nggak bisa masuk. Nah ini Cicinnya tak invite ya, jangan share request, jangan send request. Dari kemarin kayak gitu ya. Halo Jeremy Wijaya, Inge Bio Green. Aku udah invite Ci, nggak masuk lagi ya. Oke, I invite again. Udah invite lagi nih. Oh, mengapa? Ada masuk gak Ci invitationnya? Bukan invitation sih, request to live ya. Kak Ono ya. Nah ini dia nih memang. Kak Ono Ci. Coba you share request lagi deh. Coba lu share send request deh. Hans McFadden, wow. Ci send request ya Ci. Oh ya, oke. Accept. Nah masalahnya acceptnya ini loh yang enggak. Bisa nggak Ci? Nah, itu kenapa? Akhirnya. Iya, apa yang gue keriting tuh? Emang udah keriting. Tapi kenapa? Ayo, kenapa tadi tuh bisa, yo? Hoki. Berarti ini jangan dimatiin dong ya? Berarti ini jangan dimatiin kali aja. Jangan dimatiin, ntar bermasalah lagi. Sudah lanjut aja. Kan sekarang udah bisa lebih dari 1 jam kan? Bisa. Nggak dipedot. Nggak dipedot bangsa. Ini nggak diputus lagi sih. Iya, makanya. Malam kok, perkedel Mio. Oke, ini Bu Maria masuk sebentar. Kayaknya aku harus klik yang itu loh, Ci, tulisannya. Misalnya, Peking Duck Lovers, send a request, itu ada view kan? View. Nah, ini masuk nih. Malam. Halo, Ibu. Emang harus view to accept kan? Nggak janjian. Oh iya, kenapa itu jaga janjian loh? Di mukanya, di layar kamu ada berapa orang? 3. Aku full. Di saya cuma 2, lu sama gua doang. Bu Widya nggak kelihatan. Bu Maria lihat kita berdua nggak? Bu Maria nggak kelihatan. Aku 3. Oh iya, berarti sudah kita 3. Apa-apa. Go on. Ini langsung mulai tadi. Jangan mulai lah. Tapi tadi intro dulu teman-teman. Teman-teman kan belum tahu kita bahas apa. Ngomong Ibu Maria udah siap belum Bu Maria? Minum dulu ya. Boleh Bu Maria, bebas mau minum boleh. Siapkan minuman, catatan, pulpen, power bank, apalagi tisu, nggak perlu ya. Kalau ini tisu nggak perlu. Saya banyak contohnya, ada laptop, ada tab, ada catatan. Oh iya nanti nih. Ini ada buku. Saya lihat dari HP satu lagi aja. Saya nggak 3 orang. Endorse. Ini ada buku bagus. Saya lupa karangannya siapa ya. Oh, Ibu Watik Idio. Watik Idio kan terkenal ya. Ibu maksudnya nggak perlu di endorse juga udah. Bikin banget lah Ibu Watik tuh. Jadi beliau tuh bikin buku dari mana adik bayi berasal. Jadi ini bukunya cukup ini ya. Saya belum. Jadi ini saya pikir kalau misalnya belum diberikan pendidikan seksual di rumah, mungkin buku ini bisa jadi solusi. Aku lupa. Jadi kita mungkin kalau nonton Kojo. Ya, jadi sebenarnya tadi kita pikir mau dimatiin, tapi nanti kalau nggak usah dimatiin ya, Ci. Ngomong-ngomong, Bu Maria pakai headset nggak? Apa hands free? Kedengeran? Kayaknya mesti pakai deh, karena tadi pas lagi gitu-gitu tuh hilang suaranya, nggak stabil. Aduh, ntar. Kalau stay tune depan kamera gini sih nggak masalah, nggak pakai itu juga. Cuma tadi pas lagi ngambil buku, gerak-gerak gitu-gitu hilang-hilang.
Saya takutnya kalau pakai headset malah nggak kedengeran. Kayak gini sih kedengaran ya, cuma tadi kalau lagi goyang-goyang ini. Oke. Saya coba ya. Saya ada sih. Saya coba dulu boleh ya? Boleh. Senyamannya Ibu aja. Sebentar. Teman-teman semuanya. Silakan Sisilia, diperjelaskan lagi ke teman-teman. Ya, malam ya teman-teman. Mungkin kayak kaget ya, ini kok mulainya lebih cepat. Sebenarnya awalnya mau tes live doang, cuma karena tadi susah masuk, jadi kita decided untuk lanjut saja sembari ngobrol. Teman-teman boleh share live ini karena kita hari ini akan membahas tentang hukum perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Mungkin ini hal yang dianggap beberapa orang tabu untuk dibahas, tapi kayaknya buat kami kita perlu membahas supaya kita bisa melek hukum ya. Jadi kita tahu apa yang mesti kita lakukan jika amit-amit ya gitu ada kejadian di sekitar kita gitu. Nah, hari ini kita ada narasumber yang akan memberikan kita kuliah hukum singkat dalam 1 jam, Ibu Maria ya. Dulu beliau nih anaknya ikut acara di saya, makanya saya bisa kenal sama Bu Maria. So thank you Bu sudah berkenan hadir di Live Tanya Mentor dan membahas tentang kekerasan seksual. Lagi pilek ya jadi dia. Ih, kok tahu aja sih. Biasanya suaraku memang seperti Mahal ini, cuma hari ini agak-agak seperti Raisa. Ada Mahalono. Mahalono. Boleh tes nggak? Suara saya kedengeran nggak? Boleh. Kedengeran. Sip. Berarti Tapi kayaknya nggak nolong banyak ya. Jadi lepas juga nggak masalah sebenarnya sih. Kalau stabil. Nggak apa-apa lah sih kalau misalnya Ibu nyamannya pakai headset apa langsung begini? sama aja. Oh ya wes. Oke. Kita tes ke teman-teman gimana suara kami bertiga, apakah aman? Sambil dites suaranya, mungkin Ibu Maria boleh perkenalkan diri dulu, Bu Maria. Tadi sudah sekilas sama Sisilia, mungkin ada tambahan, silakan. Welcome. Oke. Selamat malam semua, selamat malam pemirsa Tanya Mentor. Perkenalkan saya Maria Ardianing Tias. Akun Instagram saya followernya masih jauh di bawah Tanya Mentor. Jadi Special Learning with Abi, saya biasa mencoba untuk memberitakan kejadian-kejadian terkini mengenai kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual. Saya sendiri adalah seorang advokat dari tahun 2002 ya. Atlantik. Cukup senior. Cukup senior itu cukup tua sih. Mau bilang saya tua nggak enak. Jadi nggak enak buat diri sendiri, bagian malu aja. Jadi saya advokat. Kebetulan saya juga pengurus di DPP AI bagian bidang perempuan, anak dan disabilitas. Jadi memang saya ada tertarikan untuk memperhatikan kasus-kasus anak, perempuan dan disabilitas, masuk hak-hak mereka. Mungkin itu aja ya dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya seputar perlindungan anak, hukum perlindungan anak, seputar kekerasan anak, kekerasan seksual ya, karena kekerasan anak itu kan banyak tuh general umum. Jadi kekerasan seksual topik malam ini, nanti mungkin diundang lagi untuk kekerasan anak yang lainnya. Ya. Gitu. Termasuk mungkin bullying juga tuh menarik untuk dibahas. Oh benar. Oke. Ini ada feedback dari teman-teman ya, suaranya kayaknya agak kecil ya Ibu Maria katanya. Berarti dibuka aja Bu Maria. Dibuka aja kali ya headsetnya kayaknya Bu. Mendingan dibuka ya? Ya, coba dibuka aja ya. Oke. Saya coba ya. Ini mumpung belum jam 8 kan, boleh uji coba dulu ya. Boleh ya. Oke. Kedengeran nggak? Nah, mending. Mantap. Mendingan ya. Berarti saya harus dekat ini aja dulu, dekat HP. Nah, siap. Mantap. Okay. Nah, aku mau nyapa teman-teman juga tuh. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung ya. Malam ini tema kita adalah tentang hukum ya. Hukum kekerasan seksual terhadap anak-anak gitu ya. Tapi nanti di next sesi Ibu Maria berkenan sharing untuk
membahas tentang pembulian. Nah, teman-teman yang mau Bu Maria hadir lagi ngebahas tentang pembulian, boleh ya kasih semangat, kita tonton sampai habis, di-sharing-sharingkan dulu. Barangkali ada teman-teman kita juga yang butuh gitu ya. Silakan. Oke. Silakan Cecilia. Oke, kita langsung masuk aja ya, karena ini topiknya kayak tadi kita ngomong di grup aja, saya rasa itu 1 jam nggak cukup ya. Oke, teman-teman boleh share-share tentang live ini, kita boleh mulai materinya. Yang ingin bertanya, mohon bisa tulis di kolom pertanyaannya, ada tanda tanya ya, karena kalau di kolom chat saya takutnya terskip gitu ya. Jadi teman-teman monggo bertanya sebanyak mungkin ke Bu Maria ya Bu ya. Oke, Bu. Mungkin sebelum kita masuk ke hukumnya, kita mungkin bisa kasih definisi dulu ke teman-teman ya. Kekerasan seksual itu seperti apa dan bedanya apa dengan pelecehan seksual. Itu juga kan 2 hal ya yang sering terjadi belakang ini ke anak-anak. Nah, mungkin kita bisa memberikan dulu penjelasan definisi itu bedanya apa dulu, baru kita masuk ke hukum kekerasan seksual. Silakan Bu. Jadi kekerasan seksual itu kan sebetulnya payung ya. Kebetulan juga Indonesia baru memiliki khusus undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi kalau kita bicara kekerasan seksual itu, kalau saya baca dari undang-undang nih ya, jadi tindak pidana kekerasan seksual itu terdiri dari atas pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu bagian dari kekerasan seksual. Kalau menurut hukum gitu, kita kan bahasnya soal hukum ya. Jadi tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi kalau kita bicara asas di Indonesia hukum itu kan ada lex specialis dan lex generalis. Jadi hukum yang spesialis itu lebih diterapkan pada hukum yang daripada hukum yang umum. Nah, tindak pidana kekerasan seksual ini memperjelas, undang-undang ini memperjelas mengenai apa saja yang masuk dalam kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual. Karena kalau di sebelum adanya undang-undang ini belum jelas gitu loh. Maksudnya termasuk pelecehan itu misalnya kayak orang membuli dengan berbau seks atau apa, itu nggak apa penerapan hukumnya itu mana gitu. Jadi kalau harus benar-benar yang ada di KUHP itu yaitu pencabulan yang fisik dan juga termasuk perkosaan. Perkosaan itu kan jelas ya, di visum jelas. Tapi kalau yang lain-lain itu kan susah pembuktiannya. Terus kemudian juga dengan undang-undang ini pasal 25 itu kalau nggak salah ya, saya takut lupa. Pasal 25 itu jelas memberikan keterangan satu saksi saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Jadi untuk membawa suatu kasus yang termasuk kekerasan seksual itu bisa dengan satu saksi yaitu saksi korban. Itu sudah cukup untuk bisa membawa. Jadi kalau dulu tuh kebanyakan mental karena memang buktinya cuma 1 orang aja, kok sekarang bisa 1 saksi. Nah, kembali lagi tadi, apa saja yang masuk ke dalam kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah 1. Pelecehan seksual non-fisik, 2. Pelecehan seksual fisik, ketiga pemaksaan kontrasepsi, 4. Pemaksaan sterilisasi, 5. Pemaksaan perkawinan, 6. Penyiksaan seksual, 6 ya, eksploitasi seksual, 7. Perbudakan seksual, dan 8. Kekerasan seksual berbasis elektroniknya. Ini belum ada pengaturannya, belum ada pasalnya sebelum adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Tapi mungkin ada di undang-undang ITE ya kalau soal yang berbau seksual. Tapi akhirnya mentalnya kembali ke si korban. Jadi ingat nggak kasus yang tahun yang lalu, saya lupa namanya siapa. Jadi ada seorang perempuan yang justru dia itu diajak-ajak mesum, yang ada malah dianya sendiri karena
dia merekam dan kemudian memberikan kepada orang yang salah, justru malah dia kena undang-undang ITE. Padahal sebenarnya dia tuh merekam itu untuk bukti gitu. Nah, dengan adanya undang-undang ini, aduh saya jadi lupa. Saya tuh termasuk yang ini kok, termasuk yang apa namanya menyuarakan dari Lombok kalau nggak salah tuh apa namanya, kok saya jadi lupa namanya siapa. Jadi dia korban sengaja ngerekam untuk bukti, malah kena sebar, malah kena hukum gitu. Iya, dia seorang guru ya kalau nggak salah. Jadi namanya Baik Nuril. Tapi ini kan kita perempuan ya. Nah, ini contoh aja. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak ini kan sulit ya. Sulit karena mereka itu apalagi yang masih balita, yang verbalnya belum jelas, itu juga apalagi juga apa namanya nggak ada buktinya, nggak ada CCTV misalnya, itu membuat mereka tuh kadang-kadang bingung juga gitu mau membawa ke ranah hukum bagaimana. Nah, kembali ke anak, biasanya untuk kasus kekerasan seksual yang menyangkut anak, termasuk pemerkosaan, pencabulan, itu kita menggunakan Undang-Undang Pelindungan Anak. Nah, ini kebetulan juga masih polemik kapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat diterapkan untuk kasus yang menimpa anak. Nah, kalau saya melihat dari yang kasus-kasus yang ada ya, karena kebetulan saya menangani kasus ini sebelum adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jadi itu masih murni menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi kalau yang sekarang itu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diterapkan khususnya untuk pasal 25. Jadi kalau anak misalnya dicabuli atau diperkosa jelas ya visumnya ada, tapi kalau dicabuli kan nggak ada buktinya tuh, hanya ceritanya lah. Nah, itu bisa menggunakan keterangan si anak itu untuk membuat laporan polisi gitu. Nah, ini kan kalau kita melapor polisi ya, ini kembali lagi kalau kita misalnya nih kita tahu ada anak yang mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Gitu. Nah, yang paling mudah adalah kita menelpon ke SAPA. SAPA itu yang punya Kemen PPA ya. SAPA itu Sahabat Perempuan dan Anak SAPA. Kalau mau nyoba bisa 129 di telepon. Mungkin malam-malam kita mau coba, mau nyoba. Kita telepon. Nanti kalau ada waktu kita telepon lah. Kita harus tahu dong, ini bener nggak nih? Karena waktu di suatu seminar kita coba dan itu berhasil di telepon tuh dia bisa dikontak gitu. Nah, kedua kita bisa juga kalau di wilayah Jabodetabek kita bisa juga telepon ke 110 itu. Kalau kita mau membuat laporan polisi, kita bisa ke Polres, jangan Polsek ya, Polres, karena Polsek itu nanti bisa disanggah sama si pelaku atau kuasa hukumnya pelaku atau mungkin ya pokoknya kubunya terduga pelaku ini bisa mensanggah, karena ada aturan di mana kalau kasus itu menyangkut perempuan dan anak gitu, itu harus ke SKPT minimal di Polres gitu. SKPT itu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Jadi kita membuat laporan polisi di sana. Setelah itu kita lakukan visum. Nah, visum itu kan kalau memang ada bekasnya atau gimana ya. Nah, visum ini juga nggak bisa sembarangan. Visum itu harus rujukan rumah sakit, rujukan dari polisi. Kita nggak bisa namanya visum langsung ke rumah sakit swasta gitu. Misalnya kita habis ada perkosaan nih misalnya terjadi gitu. Kita bawa anak itu ke rumah sakit swasta gitu untuk visum. Itu nggak akan bisa jadi bukti. Gitu. Yang bisa jadi bukti adalah visum yang visum dari rumah sakit yang dirujuk oleh polisi. Nah, ini agak ribet ya. Saya bayanginnya ya, dulu saya pernah mengawal kasus tahun 2021 pada saat pandemi. Saya mengawal kasus dari jauh karena itu kondisinya tidak di Jakarta. Jadi saya waktu itu ada yang masuk minta tolong. Oke, saya bantu. Jadi yang ini ceritanya saya mohon maaf ya, ini
kebetulan juga anaknya sudah meninggal 10 hari setelah sidang. Saya cukup terpukul juga ya. Jadi ada anak tunagrahita usia 15 tahun. Ibunya baru sadar dia itu diperkosa ketika sudah pulang ke Bandung. Kejadiannya itu di Kebumen. Nah, pada saat itu akhirnya si anak ini harus kembali ke Kebumen bersama ibunya untuk karena ibunya mau memproses hukum kasus ini. Jadi pergi ke Polres Kebumen, bikin laporan polisi, lalu visum segala macam tuh semuanya di Kebumen. Jadi kenapa di Kebumen? Karena tempat lokasi kejadian TKP-nya itu di Kebumen gitu. Nah, ini juga perlu diketahui. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan laporan polisi itu memang harus ke tempat di mana kejadian perkara. Gitu. Nanti juga disidangannya di situ. Tuh, saya nggak tahu ya kalau ada perubahan, tapi yang jelas memang hukum pidana kita seperti itu. Nah, iya sih. Bukan seksual aja sih, perkara apa aja. Jadi kejadian di situ melapor. Iya, memang. Tapi saya nggak tahu ada kepengecualian apa enggak. Nah, di sini nih biasanya yang mengambil jadi setelah SKPT biasanya diarahkan ke unit PPA. Unit PPA itu unit perempuan anak lah di kepolisian. Dan ini memang juga sepertinya unit perlindungan perempuan anak, dan sepertinya memang sekarang nih kepolisian ini sudah menambah banyak unit PPA ini sampai udah cukup ratusan, dan di Mabes Polri pun juga akan ditambah lagi gitu, karena mereka memang sepertinya sudah ke arah serius lah, karena ini kan perintah undang-undang ya, terus banyak sekali undang-undang yang memang kita tuh penting lah untuk perlindungan anak ini ya. Memang sebenarnya perangkat hukum itu sudah menuju baik, tetapi memang penegakan hukumnya itu memang kurang. Bukan cuma masalah, mohon maaf lagi, mental penegak hukum, tapi mereka memang belum ada pengetahuan sampai situ. Jadi ini nih yang saya ingin sampaikan, bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memang sudah melahirkan perpres untuk apa namanya memberi apa sih perpresnya tuh soal intinya adalah soal training lah untuk penegak hukum. Jadi perpres itu baru keluar tahun ini, nomor 9 masalah. Nah, bayangkan undang-undang sudah keluar tahun 2022, tapi penegak hukum kita tuh belum mempunyai pengetahuan mengenai bagaimana caranya menerapkan undang-undang TPKS ini. Akhirnya yang ada adalah kembali lagi ke undang-undang yang semula ya. Kalau anak yang dibuka, undang-undang perlindungan anak. Kalau orang perempuan biasa yang atau dewasa diperkosa, pakai undang-undang KUHP gitu. Belum banyak yang menerapkan undang-undang TPKS ini. Makanya ini saya pikir perlu banyak yang tahu masyarakat bahwa kita sudah punya undang-undang TPKS ini, dan satu saksi atau kesaksian korban itu bisa dijadikan alat bukti untuk melakukan laporan polisi gitu ke SKPT ya, catat SKPT, SPKT, Sentra Pelayanan SPKT itu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Polres atau Polda itu, jangan ke Polsek, Polres atau Polda. Polres itu berarti daerah kota ya, kabupaten kota. Polsek kan lebih kecamatan. Salah. Begitu. Nah, kalau undang-undang perlindungan anak yang biasa digunakan untuk kasus kekerasan seksual dan termasuk pelecehan seksual itu pasal 76D, pasal 76E, pasal 81, pasal 82, contoh ya. Jadi 76D dan 76E itu lebih ke perbuatan pidananya, pasal 81, 82 itu lebih ke ancaman pidananya. Dan sayangnya memang untuk anak ini ancaman pidananya itu maksimal 15 tahun, minimal 5 tahun ya. Ya, memang sudah bisa membuat pelaku yang menjadi tersangka nantinya itu ditahan, sudah cukup. Karena kan untuk bisa menahan tersangka itu, bisa melakukan penahanan terhadap tersangka itu minimal ancaman pidana penjara itu 5 tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya lihat proses hukum nih, wah kok tersangkanya nggak ditahan? Ya iyalah, ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Gitu.
Nah, baru bisa kalau misalnya ancaman pidananya itu di atas 5 tahun, baru tersangka bisa ditangkap atau ditahan. Jadi itu. Nah, sayangnya di situ ya 15 tahun saja maksimal, dan ditambah sepertiga kalau pelakunya orang terdekat dan pendidik. Jadi misalnya orang tua kandung, banyak kejadian ya kita ya, sering sekali ya. Ibu ya ampun, saya pilih di mana sih otaknya tuh, saya udah nggak ngerti lagi lah gitu, nggak masuk akal buat saya. Apalagi yang mengerikan itu kalau ayah kandungnya tuh masih satu suami istri dengan ibu kandungnya, itu bagaimana coba tuh? Maksudnya kan kembali lagi ke ciri dia ya. Jadi yang kemarin ditanyakan juga apa namanya, semua tuh menimbulkan konsekuensi. Ketika orang tua pick up untuk mendapatkan keadilan untuk si anak yang menjadi korban kekerasan seksual, itu konsekuensi hukumnya itu banyak sekali, konsekuensi sosial pun banyak sekali. Yes. Jadi proses hukumnya juga nggak mudah, belum lagi tekanan, belum lagi nanti pihak pelakunya itu minta damai, restoratif justice gitu. Dan ini juga jadi tekanan-tekanan ini yang terus belum malunya, belum juga proses. Saya ini juga pernah menanyakan di suatu apa namanya, simposium ya, kenapa kok proses hukum pembuatan BAP korban kekerasan seksual yang masih berusia anak di bawah umur, kok kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya itu terlalu detail gitu loh. Walaupun saya tahu itu maksudnya bagus ya, untuk supaya penyidikannya bagus, supaya bisa seperti proses berkasnya lengkap ya, masuk P21 ke kejaksaan dan masuk sidang. Tapi buat saya itu, apakah pertanyaannya itu tidak bisa diperhalus gitu, termasuk yang di persidangan gitu. Karena buat saya itu terlalu vulgar, dan apakah itu nggak bikin trauma anak itu ditanya-tanyain seperti itu. Gitu. Nah, walaupun mereka banyak unit PPPA yang sudah ramah anak ya, maksudnya ruangannya bagus, tapi kan di Indonesia ini kan nggak cuma yang berapa sih unit PPPA yang ruangnya seperti itu gitu. Oh, Jakarta mungkin bisa ya gitu. Itu jadi saya konsepnya di situ juga, proses hukumnya, belum tekanannya semua, belum kalau no viral no justice juga gitu. Aduh, polisi lama sekali sih gitu kadang-kadang. Nino, aduh, padahal sudah jelas-jelas kalau pakai undang-undang PKS sudah jelas jalannya cepat gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang kitanya mengerti tapi perangkat hukumnya nggak mengerti, terus bagaimana gitu. Nah, kembali lagi memang sebaiknya korban kalau misalnya orang tuanya awam hukum, memang harus sebaiknya didampingi oleh pengacara atau kuasa hukum yang paham mengenai hak-hak anak, termasuk ketika mengalami kekerasan seksual. Oke. Nah, stop dulu deh Bu, stop dulu. Saya sudah otaknya panas ya Ci ya, kayak oh my God, kayak gimana saya gitu. otak saya yang panas, saya lama-lama makin turun, ngeronget gitu. Saya kayaknya aduh gitu loh. Saya yang nanya nih, kayaknya kuliah hukum kayak gini kali ya. Oke, aku mau tanya nih Bu. Nah, kalau tadi kan Ibu kan ngomongnya terkadang korban itu perlu diperhatikan. Jadi kita bukan mencari hukuman seberat-beratnya untuk pelaku, tapi bagaimana si korbannya. Nah, tapi permasalahan kalau saya baca dari kasus-kasus yang berita-berita kekerasan seksual itu, banyak yang tidak mau speak up. Mereka hanya tiba-tiba kayak, kok begini, kok baru sadar anaknya berubah, baru sadar anaknya ngeluh gitu. Jadi semuanya tuh is not happening misalnya a week time, tapi bisa kadang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, jika sudah tenggang waktu yang segitu lama, Bu, apakah hanya saksi korban memberikan testimoni itu sudah bisa masuk ke ranah hukum, atau perlu bukti fisik nih, kayak ya harus divisum apa gimana gitu, Bu? Jika sudah lama terjadi, nah itu bagaimana itu? Nah, ini juga ada isu ya. Jadi ternyata undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini yang baru berlaku tahun 2022 ya, itu tidak berlaku surut. Sayangnya di situ. Jadi kalau misalnya itu kejadian itu sebelum undang-undang ini lahir, ya dengan sangat terpaksa memang harus menggunakan undang-undang yang
sudah ada. Jadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu baru bisa diterapkan ketika tindak pidana itu terjadi setelah lahirnya undang-undang ini. Walaupun sebenarnya pelaksanaan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini tidak membutuhkan undang-undang peraturan pelaksanaan ya, karena kan kalau di Indonesia ini kan kadang-kadang beberapa pasal tuh harus dalam undang-undang tuh harus memerlukan peraturan pelaksanaan seperti peraturan pemerintah, Perpres. Tapi kalau khusus untuk undang-undang ini, bukan khusus ya, mungkin memang beberapa undang-undang termasuk undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini tidak membutuhkan peraturan pelaksanaan untuk melaksanakannya. Tetapi sayangnya undang-undang ini tidak berlaku surut. Jadi kalau misalnya ada tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi sebelum akhirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, memang harus menggunakan undang-undangnya sudah ada, termasuk undang-undang perlindungan anak. Gitu. Nah, bicara soal undang-undang perlindungan anak, kita juga harus membahas soal undang-undang sistem peradilan pidana anak. Jadi, kalau misalnya anak korban itu memang nanti juga ada prosedurnya tuh. Jadi setelah polisi pada proses penyelidikan, nanti gelar perkara, setelah TKP gelar perkara nanti biasanya langsung ditentukan tersangkanya tuh. Saya kadang-kadang gelar perkara ya, olah TKP dulu, nggak salah, olah TKP dulu, baru tersangka, gelar perkara biasanya sudah penentuan tersangka. Jadi itu suka kadang-kadang nggak tahu lah, polisi itu suka bolak-balik temen ya. Pokoknya kalau misalnya proses hukum itu penyelidikan dulu, baru setelah itu masuk ke pelimpahan kejaksaan. Nah, kalau korbannya itu anak, kita menggunakan hukum acara peradilan pidana anak gitu. Jadi misalnya pada saat proses BAP-nya benar-benar ramah anak, diusahakan kan. Kalau BAP-nya pelaku ya itu pakai hukum acara pidana ya. Tapi kalau untuk khusus untuk anak korban itu menggunakan sistem Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk ruangannya harus ramah anak, terus ditanyain juga mesti ramah anak, terus ada petugas sosial juga dari bapak tuh yang nggak salah, pokoknya saya pada dinas sosial tuh datang nanya-nanya bagaimana gitu. Dan nanti juga ada kemungkinan anak korban ini juga nanti rumahnya didatengin nih sama petugas sosial, dilihat gitu bagaimana suasana rumahnya, pendidikannya apa, orang tuanya mengasuhnya dengan benar apa enggak gitu. Ini berlaku umum ya, termasuk waktu itu saya juga, saya ngalamin, saya tahu karena saya ngalamin gitu waktu anak saya ditabrak itu, proses hukum juga mengalami seperti itu. Jadi ada petugas sosial datang. Nah ini itu berlaku untuk semua anak yang menjadi anak korban. Nah, kemudian juga nah kalau misalnya tadi pelakunya itu orang tua dan tenaga pendidikan, udah jelas tuh ya ancaman pidananya 19/3 pada saat proses itu pakai hukum acara pidana ya. Nah ini kalau misalnya pelakunya masih usia anak, nah ini kan ini nih makanya nih masalahnya anak sekarang nih aneh-aneh, saya juga bingung. Di bawah 12 tahun menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikembalikan kepada orang tua anaknya. Saya nggak tahu nih apakah itu terjadi pada saat proses penyidikan atau di pengadilan. Tapi yang jelas intinya adalah pada saat proses hukum itu, setahu saya tidak pernah sampai ke meja peradilan. Jadi stop di penyidikan, kembalikan ke orang tua. Itu setahu saya ya, waktu itu ada jaksa dari Jagung yang menjelaskan itu. Itu yang memang kenapa seperti itu tuh juga kenapa gitu. Ini kan penyidikan ya, karena kan begini. Masalahnya adalah bagaimana kalau anak ini dikembalikan ke orang tua si pelaku ini, kalau anak korban ini bisa mendapatkan hak-haknya dia untuk pemulihan. Nah ini menariknya ini ternyata memang pemerintah sudah menyiapkan
PP 78 tahun 2021 mengenai perlindungan khusus bagi anak. Nah, ini nanti ini bahasnya panjang. Ini pokoknya adalah sebenarnya itu. Tapi masalahnya PP ini kok nggak pernah diomongin sama penegak hukum gitu. Ini salah di mana? Kayaknya sebenarnya kalau saya pelajari semua perangkat hukum kita cukup bagus, cuman penegakannya ini loh, penerapannya ini loh. Jadi ternyata nih kalau misalnya saat ini terjadi ada anak terkena kekerasan seksual dan pelakunya anak di bawah usia 12 tahun, mestinya walaupun si anak pelaku ini yang di bawah 12 tahun ini dikembalikan kepada orang tua, tidak diproses hukum, tapi paling enggak polisi itu memberikan informasi, ini loh Bu, si anak korban ini, walaupun ibu memang nggak bisa memproses hukum nih pelakunya karena masih di bawah 12 tahun, tapi ibu ada hak-hak nih menurut PP 78 2021 nih, perlindungan khusus bagi anak gitu. Nah, kalau untuk mengajukan restitusi itu berat karena restitusi itu apa ya, seperti ganti rugi yang diberikan oleh pelaku, karena restitusi itu hanya bisa diajukan, permohonan restitusi itu hanya bisa diajukan ke pengadilan dengan surat meterai. Jadi ini makanya kita mesti pelajarin lagi nih bagaimana mekanisme ketika anak pelaku itu masih berusia anak di bawah 12 tahun dan korbannya juga anak juga, dan si ibu dan keluarga anak korban ini bisa mendapatkan hak-haknya dia, termasuk pemulihan korban, pemulihan psikis gitu kan. Nah, kalau si anak pelaku itu usianya di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun, itu bisa diproses hukum. Tetapi harus melalui proses diversi dulu. Proses diversi itu adalah proses di luar pengadilan. Ada lain itu damai, restoratif justice. Ini sudah diatur di Undang-Undang TPKS juga, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi sebenarnya pasal 23 Undang-Undang TPKS itu sudah memberikan mandat bahwa tidak ada namanya mekanisme damai, proses damai, restoratif justice dalam kasus kekerasan seksual, kecuali jika pelakunya masih berusia anak, yaitu di bawah 18 tahun. Pusing kan? Kecualinya itu yang nggak enak tuh ya. Makanya ini sebenarnya saya tuh saya bahas sama teman-teman saya, sama advokat yang concern soal ini gimana nih gitu. Nah, apalagi ya saya sendiri juga sudah mempelajari putusan-putusan pengadilan yang serupa seperti ini. Yang saya sesalkan itu kenapa pelakunya yang masih berusia anak itu namanya diberi inisial, tapi korbannya justru namanya dijembrengin. Itu juga saya pernah bersama teman-teman saya advokat juga menyampaikan itu ke MA. Ini gimana nih? Gitu. Banyak, ada yang ditutupi, ada yang tidak diupload di putusan, ada yang skip, gitu tuh kan kasihan gitu loh si anak. Apakah saya juga nggak ngerti itu bagaimana mekanisme upload putusan di website Mahkamah Agung ini bisa ada yang enggak gitu. Gitu kalau ada yang isengan browsing kayak kemarin tuh ada artis terkenal ketahuan kan putusan cerainya kan gara-gara dia browsing itu. Sorry topik. Jadi memang semua putusan pidana itu bisa diakses di website Mahkamah Agung. Cuman memang kalau anak itu jelas tidak boleh keluar identitasnya, itu ada di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Gitu. Ya, thank you Bu Maria. Aku penasaran dengan penjabaran Bu Maria tadi ya tentang yang kalau usia 12 tahun, di bawah 12 tahun ya, itu tidak bisa diproses ya Bu Maria. As korban pasti kita kesel gitu ya, orang tua korban kok enak amat sembarangan gitu kan. Tapi sedangkan saya berusaha mencoba memposisikan sebagai si pelaku misalnya ya kan. Saya juga sebagai orang tua mungkin saya juga heran kok bisa gitu anak kami begitu gitu kan, dan kami juga pasti walaupun sebagai pelaku pasti berkeinginan agar tidak dihukum juga gitu kan, karena mengingat memang anak-anak gitu. Nah anak-anak kan tadi saya sempat ngomong sama Lydia, jadi salah siapa? Salah lingkungannya kah?
salah tontonannya kah, keluarganya kah, gitu kan? Itu kan memang namanya anak kan sebenarnya tumbuh bagaimana lingkungan itu, gitu kan ya. Saya jadi berpikir, Bu, apa kalau kayak pengguna narkoba kan ada rehabilitasi dan penyuluhan agar anaknya nggak gimana-mana, dikasih pendidikan bagaimana. Apakah untuk yang di bawah 12 tahun ini ada seperti itu, Bu? Penyuluhan gitu, supaya ketika dikembalikan ke orang tua, dia tidak begitu lagi gitu. Ada aturannya. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2022 tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap anak. Ini isinya juga termasuk anak yang di bawah 12 tahun. Gitu. Jadi anak yang berkonflik dengan hukum itu juga apa namanya ada aturannya gitu. Tapi ini saya juga sebentar. Ini kok ditulisnya di atas 12 tahun ya. Saya nggak tahu nih di bawah 12 tahun nih. Waduh, salah lagi saya. Terus saya cek dulu dah itu. Cuman yang setahu saya sih kalau dari simposium yang saya ikutin ya, semua hakim-hakim yang menyampaikan sih mereka selalu bilang bahwa udah pasti lepas gitu. Udah pasti lepas tuh di bawah 12 tahun gitu. Tapi dilepas begitu aja, Bu, kamu nih orang tua dikembalikan ke orang tua. Ini ternyata PP yang tadi saya sebut tuh masih di atas 12 tahun nih. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi tetap saja nih anak yang berkonflik dengan hukum itu tetap di atas 12 tahun. Yang di bawah 12 tahun nih saya belum ketemu nih. Karena kan belum ada putusannya. Dan satu lagi di berita di masa itu kalau udah namanya anak itu langsung cuma sekali 2 kali bisa hilang. Kenapa? Memang nggak boleh diberitakan gitu. Jadi memang ini susahnya kita nih menelusuri itu ya karena memang terbentur dengan aturan-aturan hukum yang ada termasuk saya nggak tahu kalau kayak gini hubungan hukumnya ini apakah cuma di Indo aja begini apa di luar begitu juga sama? Iya. Nah ini saya belum tahu tuh. saya belum pelajari itu. Tapi yang jelas saya yakin bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia itu memang sudah mengadopsi, udah meratifikasi konvensi anak. Jadi mestinya sih nggak jauh-jauh beda ya. Tapi saya belum melakukan komparasi nih antara hukum Indonesia dengan hukum yang lain, hukum negara lain. Tapi pada saat tapi yang jelas kalau di Eropa sih memang hak anak itu nomor 1 ya. Gitu. Kebetulan saya juga pernah tinggal di Italia kan, gitu, bahwa anak-anak tuh di sana tuh benar-benar dilindungi gitu dan mungkin moral-moral orang mereka memang nggak sebejat di Indonesia ya. Ini kan ada nggak kemungkinan, Bu? Ada nggak kemungkinan seperti ini, Bu? Misalnya yang melakukan kejahatan tuh anak di bawah 12 tahun dan dia tidak bisa dihukum. Bagaimana dengan orang tuanya? Apakah kemungkinan orang tuanya ini justru yang dikenakan sanksi? Nah ini juga saya pernah mempertanyakan ini juga. Ternyata nggak juga, nggak bisa gitu. Karena dia bukan pelaku. Kita bukan pelaku. Kita udah ada cara gimana mempidanakan gitu ya. Saya pernah tuh makanya ini kayaknya atau saya sih berharap saya yang kurang riset ya. Saya masih berharap itu gitu. Mungkin aja saya kurang riset, tapi setahu saya dari yang saya pelajari dan saya sama penegak hukum sih belum ada yang bisa di ini. Dan kedua saya juga pernah iseng tuh di Instagram. Saya tag ya, saya bilang waktu itu ada kasus anak TK mensodomi ya, mensodomi pokoknya temennya juga lah gitu, masih sama-sama masih usia 12 tahun itu ya. Nah, di bawah 12 tahun jadi kan kecil ya. Karena si anak itu nonton video dari bapaknya dari HP. Tuh, kan tapi orang tua harusnya dihukum. Kenapa nggak bisa pakai undang-undang ITE gitu? Undang-undang ITE itu kan itu kan namanya kan undang-undang ITE itu undang-undang ITE itu pornografi lah. Undang-undang ITE. Jadi kalau ada orang menyimpan muatan kesusilaan tuh harusnya bisa dihukum, tapi ya teman saya bilang nggak bisa kali gitu. Bisa tahu terobosan hukum kan gitu namanya juga terobosan hukum, tapi ya itulah akhirnya mentalnya tuh di penyidikan di proses hukum di polisi nggak gampang loh menggulirkan suatu proses hukum itu ke meja sidang tuh nggak mudah loh. Sangat tidak mudah. Itu pun nanti
ya udah masuk masuk persidangan, itu kadang-kadang itu anak itu pada saat memberikan kesaksian itu juga berat juga loh, ditanya-tanya sama hakim. Iya, kalau memang kadang-kadang ya, ini kasus juga nih, waktu anak saya bukan kekerasan seksual ya, anak saya di sidang tuh juga bukannya harusnya kan kalau anak jadi saksi itu kan harusnya kan sidangnya tertutup, hakimnya turun anak, lepas toga segala macam. Ini terbuka dan pihak yang terdakwa pun keluarganya datang semua. Saya pikir waduh nih, saya mau ngomong, beda jelas anak saya nggak apa-apa kok. Gitu. Tapi seharusnya apalagi untuk kekerasan seksual, anak yang jadi korban itu sudah jelas-jelas sidangnya harusnya tertutup gitu. Dan itu juga boleh kalau nggak salah boleh online gitu, boleh dimintakan online juga. Gitu. Jadi itu benar-benar kalau melihat undang-undangnya sekarang benar-benar harus mengutamakan anak, mengutamakan psikis anak. Tapi yang saya tahu dari yang saya mengawal anak dari jauh, anak yang tunagrahita itu yang sudah meninggal itu perkosaan umur 15 tahun itu 21. Itu pertanyaan-pertanyaan hakimnya luar biasa. Saya aja nggak tahan ditanya seperti itu. Sedih itu. Kamu diapain? Apa yang diapain? Aduh. Seperti apa? Suruh dipikir lagi, diingat lagi gitu. Gitu. Dalam keadaan sakit saat itu. Makanya saya ya 10 hari setelah kesaksian berpulang ya saya pikir ya jadi ya saya bisa mengerti lah udah trauma, ditanya-tanyain, diapain aja. Itu kan berat gitu loh. Nah ini yang saya bilang kadang-kadang kalau misalnya saya berpikir begini, mungkin kenapa perangkat hukum kita tidak menghukum, tidak memberikan peluang untuk menghukum anak di bawah 12 tahun yang menjadi pelaku kekerasan seksual itu karena memang sebenarnya si anak ini juga butuh nggak ngerti. Iya, satu nggak ngerti, dua dibutuh di rehabilitasi juga gitu. Penasaran kali ya? Iya juga ngerti. Dia nonton sesuatu terus penasaran. Makanya sebenarnya salah lingkungan orang tua sekitar karena segitu belum punya pikiran ke sana. Nah, makanya nih Ci, kalau bisa undanglah psikolog. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena gini, kalau saya kan advokat, saya pemerhati hukum. Saya merasa bahwa hukum itu bukan solusi untuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelakunya tuh anak. Gitu. Kalau pelakunya dewasa, oke, fine. Harus hukum berlaku. Tapi kalau pelakunya anak, ini bukan solusi. Hukum itu bukan solusi. Bagaimana kita pikirkan bagaimana pencegahannya, preventifnya itu bagaimana? Apakah dengan sex education? Nah, sex education pun harus dilakukan oleh siapa? Orang tua dan sekolah, gitu. Karena kan anak-anak itu kan seharinya juga di sekolah, gitu. Jadi di sekolah. Ini kembali lagi, kalau kejadiannya di sekolah, ada namanya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Itu tentang kekerasan di sekolah, termasuk kekerasan seksual. Itu aturannya lain lagi tuh. Itu, saya bilang, sebenarnya ya kalau kekerasan seksual ini yang dimana pelakunya itu anak di bawah umur, baik di bawah 12 tahun, maupun di atas 12 tahun, tapi di bawah 18 tahun, itu rumit dan kompleks. Makanya saya yakin pihak kepolisian pun juga pusing. Gitu loh. Pusing kan? Nah, damai aja. Ada yang mau ditanya lagi nggak sih dia? Kalau enggak, gue mau nanya lagi nih. Nah, mau. Masih tentang anak ya. Kalau tadi kan Bu Maria kan tadi bilang satu keterangan atau penjelasan dari korban saja sudah bisa bawa ke kepolisian kan. Nah, tapi kan anak-anak Bu, ada anak yang bisa bercerita, ada yang nggak bisa. Satu. Kedua, bisa saja pelaku bilang, anak-anak mah lebay, anak-anak mah nggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi bisa aja sanggahan seperti itu dari, enggak lah dia mana ngerti yang begini-begini. Akhirnya kasus itu tidak dilanjutkan karena kayak menganggap si anak nggak ngerti apa yang diucapkan gitu loh. Nah, pernah ketemu kasus seperti itu, Kak Bu? Atau jika terjadi seperti itu, bagaimana nih menindaklanjutinya? Makanya butuh CCTV ya, untuk jadi bukti yang sempurna ya. Makanya itu saya pikir kalau misalnya kondisinya seperti itu, memang orang tua harus melakukan tindakan preventif. Artinya ya CCTV atau recording apa tuh selalu melindungi untuk menjadi apa ya, pelindungan anak lah. Biar gimana pun juga
termasuk anak yang berkebutuhan khusus tuh memang Yes. sulit dipercaya. Ini Ya. mental disiplin. Makanya pada saat saya mengawal anak yang tunagrahita itu, saya tidak mengupus orang tuanya untuk minta sama polisi menambahkan pasal bahwa anak ini adalah anak disabilitas. Kenapa? Karena saya takut orangnya nggak bisa dipercaya. Yes, Gitu. betul. Jadi ini juga termasuk kejadian anak saya ya. Anak saya kan ada kebutuhan khusus gitu, walaupun dia bagus ya komunikasinya. Saya anak saya tampil di pengadilan pendidikan kesaksian bukan sebagai anak kebutuhan khusus, tapi anak biasa gitu, dia bisa jelasin semuanya. Kalau saya ngomong anak kebutuhan khusus, memang mungkin bisa menambah hukuman si terdakwa. Tapi gambling. Kalau misalnya jatuhin anak saya, mau anaknya nggak bisa percaya, lebih pusing lagi kan. Nah ini makanya saya kadang-kadang saya juga pernah diskusi sama teman saya yang bawa di bawah SMA ya, bahwa ini gimana ya, secara hukum anak dengan disabilitas itu dilindungin. Artinya ketika anak tersebut mengalami kekerasan seksual, termasuk perkosaan ya, itu bukan delik termasuk pelecehan seksual, yang tidak berbekas, itu bukan delik aduan. Tapi bagaimana pembuktiannya gitu loh. Kalau nggak ada CCTV, kalau nggak ada bukti yang lain, nggak ada rekaman, nggak ada saksi mata segala macam. Ini makanya saya bilang sebenarnya semua jadi kayak bumerang gitu. Apalagi namanya pidana itu kita itu sudah menyerahkan ke jaksa. Kalau sudah masuk persidangan, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Penerapan pasal pun juga ya nggak tahu deh. Kalau saya sih nggak, kalau sebagai mengatur polisi juga, mengatur jaksa juga ya saya nggak bisa ngomong lah pokoknya. Tergantung siapa orangnya lah. Gitu. Jadi ini juga buat saya juga ini apa namanya, ya gitulah. Similikiti ya Bu ya, similikiti bahasanya. Ini karena gini, kalau saya pelajari dari kasus yang sudah ada, termasuk kasus yang pernah saya tangani juga, kasus kekerasan seksual, ini setiap pelaku walaupun kejadian sama itu beda-beda putusannya gitu. Kalau kemarin tuh yang Grahita tuh kan yang melakukan kan udah kakek-kakek ya, itu kan kena 10 tahun di PN Kebumen. Ibunya nanya, kok cuma 10 tahun? Jawaban apa dari mereka? Bu, udah bagus, Bu, biasanya di bawah 10 tahun. Artinya memang si pelaku ini memang bukan siapa-siapa kebetulan, bukan orang yang punya power. Jadi mungkin ya udah dikawal pengacara ya mungkin ya udah mau gimana lagi, udah jelas gitu. Misalnya yang dihadapi itu pelakunya punya power, nanti kita harus ngerti juga tuh bagaimana mereka memaksa untuk mendamai teror-teror. Apalagi kalau misalnya si korban nggak dikawal sama pengacara yang sekeren sebeken Bang Hotman Paris yang punya followers multi-million gitu. Ditekan-tekan gitu, saya bisa mengerti karena saya sendiri juga sempat mengalami tekanan. Kalau itu bukan kekerasan seksual ya, kalau kasus yang ditabrak itu, bagaimana orang tuh bisa menekan orang tuh kalau yang udah pelaku tuh udah masuk penjara ya, itu ancaman hukumannya bukan 5 tahun, apalagi yang ancamannya di atas 5 tahun. Itu kan gimana, apalagi anak gitu kan. Wah, pasti orang tuanya akan melakukan segala cara untuk bagaimana anak ini tuh bisa bebas gitu. Nah, kalau misalnya pelakunya orang dewasa ini yang memang kita harus kawal terus gitu. Wah, gimana lo orang dewasa, apalagi orang tua kandung punya lo lebih parah daripada binatang jangan. Nah, ini harus ini. Tapi ya itulah, kembali lagi bahwa kalau pelakunya masih anak, memang ini mekanismenya sulit. Masih harus lewat diversi, damai dulu, masuk pokoknya ribet lah. Thank you Bu Maria. Thank you Bu. Bu Maria lanjut. Tadi Bu Maria sempat bilang kalau hukuman kepada pelaku yang masih circle-nya keluarga itu plus 1/3 ya Bu ya. Tapi sedangkan yang saya sering lihat gitu ya, yang saya tahu lah ya, kadang orang
Indonesia gitu ya, terutama yang dimana ketika pelakunya itu adalah orang terdekat, justru dia menarik diri karena satu takut malu-maluin, akhirnya ya udah dibungkam aja gitu loh, akhirnya nggak keluar, ya udah cukup keluarga aja yang tahu sampai di sini selesai gitu kan. Sedangkan sebenarnya kalau di kasusnya justru hukumannya justru lebih berat gitu dibanding pelakunya itu adalah di luar keluarga. Nah, satu, mungkin si si korban berpikir kalau seumpamanya dilaporkan, satu, malu udah pasti, dua, anak pasti trauma gitu kan. Ketiga, apa untungnya gue gitu, pasti gue bakal keluar duit lagi gitu untuk lapor segala macam, belum prosesnya yang panjang gitu kan. Akhirnya sampai pada keputusan ya sudahlah gitu. Itu gimana menurut Bu Maria, baiknya ibu sebagai dari sisi hukum, sebaiknya korban ini mestinya gimana sih? Lu melapor aja atau diam aja dengan seperti usutnya yang Ibu Maria tadi cerita itu? Kayak tadi kan kita kalau misalnya di bawah 12 tahun kan ya no hope gitu, akhirnya yaudah kita pulang aja gitu kan. Nah kalau kayak gitu gimana Bu gitu loh? Misalnya keluarga dan dari sisi korban yang merasa kayaknya gue nggak ngelapor deh gitu kan. Kayaknya sayang gitu kan sebenarnya gitu, kalau dari sisi hukum pasti ibu berasa sayang, ibu harusnya lapor gitu. Nah itu gimana Bu? Ini pelakunya siapa dulu nih? Pelakunya keluarga. Nah, kalau pelakunya keluarga jadi begini, memang ini sulit ya, rumit ya, tapi kita pikirkan dari sisi anak ya. Ketika anak itu pasti kan mereka mungkin sekarang nggak ngerti, tapi ketika mereka dewasa, mereka ingat peristiwa itu, terus ternyata kok tuanya nggak melakukan apapun, apa itu dia nggak jadi sakit hati ya? Karena panjang nanti. Ini apalah, jangankan kekerasan seksual, anak saya aja yang ditabrak itu, saya dia selalu nanya, penabraknya di mana Bu? Penabraknya gimana Bu? Masuk penjara nggak atau apa gitu? Saya cuma tunjukin aja putusannya nih, baca. Dia nggak perlu tahu eksekusinya bagaimana, tapi paling nggak secara kertas penjara kan, gitu. Kalau masalah eksekusi, ya tahu sendiri Indonesia kan eksekusi itu kan susah gitu loh. Tapi kan ya pokoknya di tingkat pertamanya begini. Satu lagi ya, saya kasih tahu nih. Setahu saya kalau namanya pidana itu kan ada tingkat PN, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan MA. Nah ini kalau misalnya di pertamanya dihukum berat, habis itu dia banding, habis itu dia kasasi. Nah ini juga kadang-kadang rasa keadilan itu tidak terpenuhi gitu. Makanya saya balik lagi tadi, kalau misalnya pelakunya keluarga, proses hukum apa tidak, yaitu kembali lagi ke orang tuanya. Satu, siap nggak untuk malu? Nah, apalagi keluarga besar kan, malu, siap nggak gitu. Tapi dipikir-pikir lagi, kalau misalnya nggak diproses, bagaimana nasib anak ini nanti gitu? Ketika dia dewasa kok saya diginiin kepada diem aja, itu luka batin luar biasa loh. Yes. Gitu. Karena kan mungkin dia nggak ngerti gitu. Nah jadi ini yang perlu dipikirkan dua ini. Dan ketiga, kalau misalnya sampai amit-amit gitu pelakunya tuh suami sendiri, mau suami tiri atau suami kandung lah buat si anak gitu. Ini juga kan ujung-ujungnya kan pasti perceraian kan. Itu juga harus dipikirkan juga gitu. Tapi kalau udah kayak begitu ya mendingan cerai lah ya, masa kita sama orang yang kayak gitu loh. Tapi kan ini kan juga menyedihkan gitu. Nah, ini juga makanya saya bilang mendingan sih tindakan preventif gitu. Jangan sampai kejadian gitu. Mungkin ya itu tadi kalau memang, tapi susah juga ya kalau kita mencurigai suami sendiri bagaimana itu, atau mencurigai orang tua sendiri, atau kadang-kadang sekarang tuh banyak kejadian kan, kalau nggak suaminya, kakeknya, omnya, apa semuanya itu banyak. Ya saya pikir kalau misalnya pusat sama jenis aja belum tentu juga selamat kan, namanya juga sekarang ada pedofil yang homo. Makanya saya juga kadang-kadang ini yang beratnya ibu zaman sekarang nih beratnya di situ gitu loh. Masa kita pengawasan melekat, mungkin kalau ninggalin rumah mesti harus CCTV harus jalan semua. Kalau di rumah saya sih CCTV di mana-mana sih, portable kan, bisa lihat dari handphone gitu kan. Jadi memang CCTV itu penting sekali untuk dimiliki di setiap rumah, terutama kalau sampai kita meninggalkan anak gitu pada orang lain. Gitu. Jadi CCTV itu penting karena tuh CCTV bisa dipilih bukti, polisi terima kok CCTV. Bukti CCTV
gitu. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya tadi apa lagi ya? Tadi tadi kan Benefit yang kita lakukan kalau melaporkan. nah, Tadi kan Ibu ada sempat bilang mendapat seperti konsultasi atau psikolog gratis gitu ya. nggak semudah itu juga sih. Jadi ada prosesnya juga. Jadi kalau misalnya proses hukum itu sudah berjalan menurut peraturan, ketika sudah masuk ke pengadilan, si korban bisa mengajukan permohonan restitusi. Gitu. Oh, masih mengajukan ya statusnya. Bukan permohonan restitusi. Karena kalau dari negara tuh bersifatnya kompensasi. Kalau restitusi itu kita istilahnya kita minta pengadilan nanti yang memutuskan si pelaku tuh harus membayar. Itu ada permanya tuh, perma nomor 1 tahun 2022 tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Itu juga diatur di apa namanya? Di Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 1D. Juga ada di PP nomor 43 tahun 2017 pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Jadi itu memang harus diajukan ke pengadilan. Itu juga ada daluarsanya. Jadi kalau misalnya setelah putusan baru diajukan itu kadang-kadang ditolak gitu. Jadi pas ada saat proses pengadilannya itu masukin permohonan restitusi gitu. Terus tolak biasa karena apa, Bu? Berkas ya udah nggak cukup. Udah luarsa, udah tenggang waktunya sudah habis kalau setelah putusan. Oh. Iya, jadi makanya itu makanya saya bilang itu mesti benar-benar jeli deh gitu loh. Saya bilang ini saya masalahnya gini, undang-undangnya itu peraturannya tuh kacak adut itu loh. Jadi saya belum pernah saya lihat ada satu buku isinya tuh bagaimana cara memproses hukum anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu kita mesti kayak perajut gitu. Ada di sana, ada di sini, ada di sana, ada di nah, ini aja saya bulan depan ada dari AJRS ya juga melakukan ada kayak training for trainer ya. Jadi saya juga ikut training. Jadi kapan kita menerapkan undang-undang perlindungan anak, kapan kita menerapkan undang-undang TPKS. Nah itu tuh juga ada ininya sendiri gitu kan. Memang ini masih berjalan ya. Makanya kalau ibu-ibu melihat kasus yang begitu banyak di berita media massa itu biasanya mereka masih pakai pasal 81, 82 undang-undang perlindungan anak. Gitu. Dan ya itu sih kalau saya lihat dan masih pakai itu. Jadi TPKS itu belum banyak yang menerapkan lah hukum. Dan itu sih kalau saya bilang saya sih lebih ke apa namanya dari KMMPA itu juga biasanya memberikan bantuan hukum, bantuan psikologi juga gitu. Jadi ketika proses itu berlangsung biasanya itulah saya bilang telepon sebelum melaporkan atau sudah melaporkan juga bisa telepon ke SAPA tadi itu untuk mendapatkan bantuan untuk korban kekerasan seksual gitu. Berarti habis lapor dari Polres bisa minta bantuan gitu ya kayak pendampingan gitu bisa ya Bu ya? Ya bisa. Sebelum juga bisa kok. Makanya saya tadi bilang apa yang dapat dilakukan orang tua ketika anaknya mengalami kekerasan seksual, coba telepon dulu ya. SAPA itu Sahabat Perempuan dan Anak, itu yang punya KMMPA. Itu nomornya 129 atau mungkin bisa WA 082 111 29 129. Bentar, Bu. Coba diulang, Bu. 0 berapa, Bu? Kita coba telepon mau nggak? Beneran nih. Telepon coba. Kita harus ini dong. Coba ya. Kan masih ada waktu kan kita ngobrol. Ya, kita coba telepon. Lagi coba ditelepon ya teman-teman. 9. Untuk meningkatkan kualitas seluruh percakapan akan direkam oleh sistem. Untuk pelayanan KPPPA Pusat, tekan 1. Untuk pelayanan Dinas PPPA Daerah, tekan 2. Coba.
Selamat datang di layanan Sapa 129. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami, seluruh percakapan ini akan direkam oleh sistem. Untuk layanan pengaduan dan konsultasi perempuan, tekan 1. Untuk layanan pengaduan dan konsultasi anak, tekan 2. Ibu tekan apa, Bu? Kedua. Selamat malam. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat malam, dengan Rio di sini. Dengan siapa saya bicara? Saya dengan Maria. Kebetulan ini Mas Rio ya. Kebetulan saya lagi ada IG live nih tentang hukum perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Saya mau coba sapa nih sekalian mensosialisasikan lah adanya sapa nomor 129 ini untuk pengaduan kekerasan seksual. Apakah benar Mas Rio? Ya, rasanya seperti apa, Ibu? Nggak, apakah benar kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual pada anak bisa melapor ke 129? Benar, Bu Maria. Oh, benar ya. Nah, jadi ini jadi 129 itu nanti kalau misalnya kita sudah melapor, apa yang dilakukan oleh 129 nih? Arahannya bagaimana nih, Mas? Baik, ini untuk kasus sendiri di mana, Ibu? Lebih tepatnya sekarang. Enggak, saya lagi di Jakarta Selatan. Kebetulan saya lagi memberikan IG live bagi narasumber dengan topik hukum perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Nah, kalau misalnya saya orang tua anak yang mengalami kekerasan seksual, saya melapor ke Sapa nih 129 dengan Mas Rio. Nanti Mas kan menerima laporan dari saya. Nah, kemudian selanjutnya tindakan apa dari Kemen PPA untuk mengawal kasus saya? Tindakan kami berfokus kepada korban terlebih dahulu ya. Pelayanan yang dapat kami berikan diantaranya ada psikologis, layanan pemulihan psikologis, ada layanan konsultasi dan pendampingan hukum, serta layanan mediasi, Ibu Maria. Oh, oke. Jadi kita perlu lapor polisi dulu nggak nih? Jika dirasa dalam kebutuhan yang sangat darurat, bisa dilaporkan ke Polsek atau Polres yang terdekat, Ibu Maria. Polsek nggak bisa, Mas. Polres. Nanti ditolak sama Polsek. Nah, kemudian kalau misalnya kekerasan seksual gitu, apakah KMPA akan mendampingi pada saat visum atau bagaimana? Ya, benar sekali, Bu Maria. Layanan melalui UPTD PPA Provinsi Daerah ya akan melakukan pendampingan jika memang diperlukan. Oke, jadi kita langsung otomatis aja ya, kita kasih nomor HP kita, nanti tinggal langsung di follow up ya. Oke, Mas Rio. Terima kasih banyak, Mas Rio. Ini saya cuma mau sosialisasikan nomor 129 nih, ya. Terima kasih banyak, Mas Rio. Selamat malam. Terima kasih Bu Maria. Itu Ibu. Oh, begitu. Oke. Namanya Sapa ya Bu namanya tadi ya. Sapa. Iya, SAPA. Kemen PPA nih, aduh. Tapi nggak apa-apa sih. Maksud saya kita perlu ya coba kayak gini karena kan kalau kita cuma ngomong dua nomornya nanti orang-orang udah nggak tahu kan. Ya, Jadi, tapi yang 110 saya malas deh, Polda Metro Jaya. 129 tadi ya. 129. Yang Sapa itu singkatan apa tadi Bu? Maaf. Sahabat Perempuan dan Anak. Oke. Ya, 129. Ada WA-nya juga sih. Nggak apa-apa. 08. Jangan. Nah, 129 Kalau WA aja. takutnya nanti pribadi nggak Bu? Tahu. Ini saya tadi dapat dari ini sih. Jangan. Nih kalau ini enggak WA-nya mereka kok nggak pribadi nih. Oh iya. WA-nya nih. Kalau WA pribadi jangan nanti. Soalnya nanti kan habis ini Agila di save ya Bu. Kemana-mana. Nanti viral. Jadi ini hotline layanan pengaduan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 0811 satunya 4 kali ya, 08 satunya 4 kali 29129. Saya ulangi. 08 iya. ya 1 yang 4 kali 29129. Itu jadi mereka tadi bilang apa? Semua mereka akan memberikan
bantuan psikologis, hukum Yes. semuanya lengkap. Dan pastinya gratis ya. Juga pendampingan juga iya. Pendampingan gitu. Jadi sebenarnya memang kita sudah ke arah yang bagus, cuman ya itu tadi banyak masyarakat yang nggak paham. Ya kalau kita lihat di berita-berita kan, saya nggak banyak yang saya ngeliat maksudnya dari langsung ke laporan polisi lah gitu. Saya nggak ngeliat kalau ada. Tapi memang sosialisasinya kurang sih Bu sepertinya. Apa mungkin karena tidak terjadi di kita, jadi kita kurang aware, kurang cari tahu gitu tahu kan. ya. Apa sosialisasinya kurang Bu sebenarnya? Ya mungkin juga, tapi waktu itu saya juga dapetnya dari Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda sih kalau nggak salah tuh waktu itu kasih tahu bahwa coba telepon. Jadi pada saat simposium tuh telepon rame-rame. Oh bener siapa nyala. Makanya tadi saya sebenarnya mengulang apa yang ada yang dilakukan pembicara di simposium bulan Maret kemarin. Waktu itu kan siang. Nah ini malam mau jam 9 mereka ngangkat telepon, berarti kami harus standby gitu. Bu, 24 jam ya Bu itu? 24 jam. Ya kalau di telepon ini bisa 24 jam, 24 jam. Coba jam 12 Bu Maria, berarti telepon tadi itu untuk wanita dan anak-anak, berarti kasus kekerasan rumah tangga wanita gitu bisa juga lapor sana? Bisa. Oh, berarti khusus wanita dan anak. Terus Iya, kalau jadi bapaknya kemana Bu lapornya Bu? Bikin hotline sendiri. Zaman sekarang kan bukan hanya ibu-ibu juga yang kena itu, bapak-bapak juga ada yang kena sih kekerasan dalam rumah tangga. itu deritanya mereka lah. Maaf ya penonton. Oke, thank you Ibu. Ini ada satu pertanyaan nih di kolom pertanyaan. Jadi ada ya Ibu siapa tadi yang terima kasih apresiasinya Bu Triningsih Widodo. Bu Triningsih ya. Nah, Bu Triningsih ada nanya, Bu, bagaimana dengan psikologis anak atau korban tersebut selama menjalani proses persidangan? Gimana ya, saya kan bukan ranah saya ya, saya kan orang hukumnya, saya nggak tahu psikologis, tapi yang jelas sih kalau saya aja yang bukan korban aja dengerin pertanyaan hakim itu saya udah pusing gitu loh. Saya sempat ngomong sama hakim itu, tuh ada hakim di pembicara juga, saya bilang kenapa kok sampai gitu amat sih nanyanya di persidangan gitu, nggak ada yang cara lebih baik lagi ya gitu. Kita lagi berusaha untuk memperbaiki terus. Jawabannya klise banget ya, tapi itulah saya sudah sampaikan itu ke hakim-hakim, tapi memang hakim-hakim sendiri juga ada pelatihan hakim ramah anak gitu. Jadi memang seperti itu sih caranya, mengintimidasi. Iya. Gitu, mungkin mereka bilang mereka nggak bermaksud untuk mengintimidasi, tapi memang pertanyaannya harus detail supaya bisa menggali keterangan korban untuk bisa menjerat si pelaku gitu. Kalau nggak ada keterangan korban kan yang detail kan nanti gimana bisa hakim bisa memberikan putusan yang bisa memberatkan pelaku. Mungkin itu seperti itu, tapi ya itu caranya kok. Aduh, cara pertanyaannya tuh nggak buat saya sih, saya dengerin umpamanya Bu, si pelaku nih dia udah ketakutan duluan nih, dia ngaku gitu, itu langsung masuk atau mesti melalui proses sidang seperti tadi lagi? Maksudnya kalau apa tadi? Misalnya si pelaku nih mungkin dia udah ketakutan apa gimana, akhirnya dia ngaku gitu tanpa melalui proses intimidasi, sidang segala macam gitu, tapi dia udah ngaku tuh gimana? Apa langsung nyemplung atau tetap harus melalui proses? Kalau melalui proses kan otomatis si korban pun kena kan, ditanya-tanyain lagi gitu. Iya. Jadi begini, namanya kasus pidana itu harus melalui proses hukum ya, Ci. Penyelidikan, baru berkas lengkap, baru masuk ke persidangan. Nah, untuk penyidikan itu kan BAP ya. BAP itu masih lebih mending lah, karena di kantor polisi bisa dikondisikan semuanya lah gitu. Itu pun juga pelayanan juga harus ideal juga gitu. Nah, kalau misalnya ada pengakuan dari si pelaku pada saat proses penyidikan, mungkin itu lebih ke pelakunya sendiri ya.
Maksudnya kan nanti kan bisa meringankan hukuman karena pelaku berkooperatif lagi tuh loh. Gitu. Tapi bukan berarti langsung semuanya jeblus, tapi semuanya harus melalui proses hukum, nggak bisa namanya nggak. Dan cepat atau lambat itu ya. juga cepat atau lambat itu tergantung. Jadi kalau saya lihat sih memang tidak ada batas durasi waktu untuk proses pidana kekerasan seksual. Tetapi misalnya kalau si korban itu dikawal sama misalnya kuasa hukum yang proses gitu kan, itu bisa juga bisa cepat karena kan dari gimana pun kalau misalnya si penegak hukum penyidik itu sudah mendapatkan semua barang bukti, kemudian keterangan saksi, keterangan korban, BAP-nya lengkap semua, terus kemudian sudah dilimpahkan ke kejaksaan berkasnya, terus berkasnya kejaksaan dinyatakan lengkap P21, ya nggak ada alasan kan untuk menunda-nunda sidang kan, gitu. Saya sih nantinya begitu. Nah, tadi saya berpikir ya memang harus dikawal benar ya, dikawal benar. Kadang-kadang kalau misalnya lama di polisi udah tahu kan mesti bagaimana, ya kirim aja surat ke propam, Pak ini kok lama ya, nanti punya propamnya yang jalan. Atau propam kan, propam tuh ya pengawasnya polisinya polisi gitu. Nah yang berat itu kalau udah masuk kejaksaan sama ke mana ke pengadilan. Ini saya juga mau kalau misalnya hakimnya ya mudah-mudahan hakimnya baik lah, nggak mungkin lah masa sih nggak berpihak gitu sama korban gitu. Bisa jadi malas ngomong lagi. Jadi pokoknya gitu gimana caranya lah. Tapi makanya saya pikir kalau misalnya di persidangan anak korban itu bisa bersaksi itu sangat baik. Kenapa? Biar bagaimanapun anak korban itu harus hadir di persidangan. Kalau enggak nanti bagaimana putusan itu bisa dengan adil gitu. Nah, ini biasa dari pengaduan lewat SAPA itu prosesnya berapa lama? Karena ada khawatirnya akan dulu dan berlalu. Nah, sebenarnya proses tadi kan sedih ya kita ya. SAPA itu hanya memberikan pendampingan hukum dan psikolog ya tadi ya. Tapi kan Pak mesti lapor polisi nggak? Itu kalau diperlukan berarti artinya adalah laporan polisi itu harus dilaporkan oleh kita sendiri. Bukan melalui mereka. Yes. Kalau saya tangkap ya tadi ya. Jadi SAPA itu SAPA. Mereka dia hanya memberikan cuma menjadi sahabat. Tapi untuk melakukan laporan polisi itu tetap harus si korban dan anak korban dan keluarganya. Jadi bukan pengadu. Jadi ini proses yang berbeda ya. SAPA itu untuk bantuan-bantuan yang diperlukan oleh si korban dan anak korban atau keluarganya lah. Tapi untuk proses hukumnya kita harus melakukan sendiri di SPKT tadi itu, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Jadi untuk proses hukum ya anak korban bersama keluarganya melakukan membuat laporan polisi di SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, di Polres atau Polda. Tadi dibilang Polsek, saya bilang enggak. Orang jelas-jelas ada dia nggak paham ini kali. Jadi saya ada peraturan polisi yang bilang kalau perempuan dan anak tuh harus di Polres. Gitu. Tapi ada juga yang diterima juga kalau Polsek itu kan kasus yang anak berkebutuhan khusus yang dicabuli sama guru lesnya tuh di Polsek tuh. Nah, dari kasus itu saya belajar juga bahwa si kuasa hukumnya si terduga pelaku atau tersangka ya, itu dia counter bahwa loh ini laporan di Polsek, harusnya nggak di Polsek nih, harusnya di Polres. Nah, yang kayak gitu-gitu aja ya namanya juga. Jadi gini loh, masalah keadilan tuh kadang-kadang masalah prosedural. Itu kalau kuasa-kuasa hukum tuh ngomongnya gitu, pengacara-pengacara itu. Jadi kita tuh kalau misalnya udah tahu kayaknya salah, cari celah ya. Dari situ hukum bisa diringankan dengan cara apapun. Sedangkan kita kalau kayak saya sendiri, ibu-ibu gitu, saya sih nggak tahu yang mana Polres, yang mana Polsek gitu ya. Pokoknya polisi terdekat aja saya lapor gitu, salah ya Bu ya, mesti ke Polres. Iya, dan ini juga saya ngelihat ada 2 kasus yang menyangkut ayah kandung yang menjadi pelaku kekerasan seksual nih. Yang pertama yang baru viral tuh ya ada di Instagram saya tuh anak yang dibawa oleh ayah kandungnya, mereka sudah bapak ibunya udah berpisah dan bercerai gitu. Ya ayah kandungnya udah lama nggak ketemu malah mencabuli, itu juga sempat stuck kan, diviralin baru jalan ditangkap.
Nah ini ada lagi yang barusan saya posting di Instagram saya di Banjarmasin itu juga. Balikpapan ya? Banjarmasin ya, Banjarmasin. Itu masih ngomong tuh ibunya masih menikah dengan si bapaknya yang ini jadi ini kasusnya ini yang lebih mengerikan lagi. Bayangin masih satu rumah, ibunya lagi kerja, bayang nggak? Dan ngeselinnya adalah si anak ini terkena penyakit kelamin. Iya. Si bapaknya itu nggak mau diperiksa si pelakunya itu. Terus kok harus polisi diem aja. Nah ini sayangnya berita itu penuh dengan inisial. Jadi bagaimana memviralkan kan? Nah ini juga kan masalah viral itu kan juga akhirnya membuka identitas kan akhirnya. Nah, ini juga berat juga bayar. Tapi masalahnya kalau no viral, no justice, saya tuh ngerasain loh. Saya tuh pakai petisi untuk kasus anak saya. Jadi saya belajar sendiri. Gila ya mau susah banget. Dan kadang-kadang kesel. Kenapa sih penegak hukum itu nggak berpihak pada anak? Kenapa hakim nggak berpihak pada anak gitu loh? Jelas-jelas ini anak loh. Di luar negeri tuh anak tuh nomor 1, nomor uno. Yes. Di Indonesia ini susah sekali. Perlindungan hukum anak tuh susah sekali. Ya, itulah karena mungkin kalau dari teman saya kan pernah yang masih psikolog ya. Kenapa kok bisa begini ya? Karena anak itu kan lemah. Jadi ini masalah relasi kuasa juga gitu. Ini yang kadang-kadang saya sedih aja gitu kok di Indonesia ini susah sekali ya, anak ini susah sekali gitu. Tapi ya balik lagi kembali ke orang tua masing-masing, bagaimana kegigihan mereka untuk memperjuangkan keadilan pada anak ketika anaknya mengalami kekerasan seksual. Itu pikirkan semuanya dulu kalau mau melangkah lebih lanjut. Tapi yang jelas tidak adil juga kalau si pelakunya itu dibiarkan begitu saja tanpa adanya proses hukum atau mungkin sanksi sosial gitu. Nanti dia akan terjadi korban-korban lain mungkin, atau juga si korban juga merasa tidak adil gitu, merasa trauma bertahun-tahun seperti itu gitu. Jadi itu. Nah, Bu Maria, belakangan ini saya pernah baca komentar ya, dibilang netizen disuruh kawal mulu katanya, ngawal kasus gitu kan, digaji kagak gitu kan, tapi disuruh ngawal mulu gitu ya. Bu, saya tuh jadi bertanya-tanya sebenarnya apakah sekuat itu netizen ngawal satu kasus sampai akhirnya yang tadinya tidak tersentuh masuk gitu kan. Nah itu relevansinya dari mana gitu, masa iya sih hukum nunggu netizen viral dulu lu baru mau melek gitu apa gimana tuh Bu kayak gitu? Kenapa masih dikawal-kawal gitu loh? Ya itu. Tapi kembali lagi netizen, pahalamu di surga ya. Tapi saya sendiri ya ngerasain sekali gitu bagaimana ketakutan hukum itu kalau udah diviralin. Saya tuh diancam-ancam loh, sempet Bu, udah deh nggak usah ngomong-ngomong di sosial media. Ya lu gerak yang cepet dong kalau lo nggak mau di sosial mediain gitu loh. Bener sih. Ya. Bener sih. Kayak seperti diancam dulu gitu ya baru kerja gitu ya. Nah ini ya. Saya nggak tahu nih apakah penegak hukum kita sudah dapat pencerahan. Tapi yang jelas undang-undang ITE kita yang terbaru nih, yang direvisi terbaru itu melindungi siapapun yang menjadi korban yang memviralkan kasusnya. Jadi nggak ada namanya kena pencemaran nama baik gitu. Tapi kembali lagi. Ya itu kan masalah keadilan, itu kan masalah kadang-kadang di luar nalar gitu kan. Ya nah begitulah gitu. Nah jadi tapi yang jelas jangan takut kalau menyuarakan kebenaran, karena itu tadi kalau misalnya kayak dulu Baik Nuril kan nggak sengaja viral padahal dia bukan dia yang masukin yang memviralkan itu, jadi sampai dia yang masuk penjara kan. Nah sekarang mudah-mudahan sudah tidak ada lagi seperti itu lagi gitu, karena memang undang-undang ITE kita sudah melindungi orang yang jadi korban yang speak up. Tapi ya itu kembali lagi bagaimana penegakan hukumnya ini agak susah juga gitu, kadang-kadang suka ajaib gitu. Kalau ngomong penegakan hukum tuh ajaib deh gitu, kadang-kadang undang-undangnya ngomong apa, aturannya ngomong apa, prosesnya bagaimana, putusannya bagaimana, udah menang di PN nanti di yang main di MA, ada pusing deh. Tapi yang jelas ya itu tadi ya kembali lagi untuk melakukan proses hukum itu tidak mudah, butuh
energi, mental, biasa gitu. Ya kalau bisa ketemu sama pengacara pro bono yang mau jempalitan, mau ngawal, boleh apa itu sangat-sangat alhamdulillah ya Tuhan. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya harus keluar uang kan gitu kayak yang kasus apa perempuan yang saya nggak tahu tuh masih anak apa enggak tuh yang di Banyuwangi tuh, yang anaknya diperkosa terus malah jual anting ibunya untuk supaya proses hukum aja bisa jual anting ibunya gitu loh. Ya, makanya banyak yang orang urung untuk melaporkan karena dia pikir ya gue laporin gue keluar duit juga jadi istilahnya gue yang udah rugi, gue juga keluar duit. Rugi lah. Mungkin kalau pengadilannya berpihak gitu kan, tahu-tahu udah keluar duit, tahu-tahu lepas juga ya. Nah, ini Bumi Eka Naka ya nih, bener banget Bu. Saya, aduh, saya nggak berani ngomong nanti saya nggak boleh ngomong kayak gitu. Jangan, kalau nggak boleh ngomong jangan. Tapi yang jelas satu lagi ya, kalau sampai ibu bapak, aduh jangan sampai ya mengalami anaknya kekerasan seksual dan pelakunya itu di atas usia anak, maksudnya bukan usia anak ya, dan minta jalur restoratif justice itu tidak bisa ya. Sekali lagi, kasus kekerasan seksual itu tidak ada mekanisme restoratif justice, tidak ada mekanisme perdamaian, kecuali jika pelakunya anak. Yes. Loud and clear ini, loud and clear. Ya, dan tidak mau belajar gitu. Tapi ya itu lagi ya, kadang-kadang teori sama praktek susah sih. Iya. Ya. Ini ada satu pertanyaan. Kalau pelakunya bukan siapa-siapa kayak kasus yang saya pernah kawal itu yang anak tunagrahita yang sudah meninggal itu kan pelakunya bukan siapa-siapa, nelayan juga gitu. Malah dia kismin gitu. Nah, itu bisa tuh di penjara 10 tahun. Tapi yang kalau kita menghadapi pelaku yang powerful, yang anak orang berada, pelakunya berada, namanya doang yang masuk. Oke, Bu sama Cicingkin, ini ada satu pertanyaan lagi. Ini mungkin masih berhubungan dengan psikolog ya, tapi Bu Maria kan dari sisi hukum. Tapi mungkin pandangan Bu Maria saja dari dapur Mama Oti. Ini ada 2 pertanyaan ya. Kalau tunggu diviralkan apa tidak berdampak psikis ke anak Bu ke depannya? Karena kan mengingat jejak digital itu susah dihapus. Yang tadi kita bilang kan no viral no justice. Nah, tapi kalau diviralkan jejak digital nggak hilang gitu loh. Nah, apakah nanti kalau udah besar si anak, ya itu traumanya terulang terus gitu. Tapi menurut pandangan Ibu? Kalau diviralkan kita bisa lihat kasusnya yang kemarin tuh ya, anak yang sama bapaknya itu ya, yang gugur tuh. Yang jelas, kalau memviralkan anak tetap harus berpatokan pada etika pelindungan anak. Misalnya, nama inisial, terus muka anak ditutupin, blur, semua gitu. Blur. Itu semua. Jadi tidak boleh ada yang terbuka. Sampai sidangnya pun tertutup. Nanti pada saat ada pemberian kesaksian pun tertutup. Kenapa saya juga waktu itu saya melihat kasus yang saya kawal itu kan tidak perlu diviralkan karena memang dijalankan. Saya juga nggak tidak mempublikasikan kasus itu ya memang karena memang tidak boleh dipublikasikan gitu. Semua kasus yang menyangkut anak itu tidak boleh dipublikasikan. Itu sudah ada makemnya di Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak. Jadi kalau misalnya mau memviralkan kasus terkait kekerasan seksual pada anak, ya harus semua identitas anak harus ditutupin. Gitu. Tapi ya itu mungkin ibunya ya berani keluar. Makanya saya bilang kembali lagi untuk mengawal kasus proses hukum ini memang butuh mental yang kuat dari orang tua. Gitu. Kalau nggak kuat sudah. Oh ya balik lagi tadi kalau untuk pencegahan ya untuk pencegahan. Tapi bukan berarti jadi gini. Saya kan pikir kalau misalnya kekerasan seksual itu terjadi jika mungkin ada kemungkinan anaknya tidak paham bahwa private tuh nggak boleh dipegang siapapun segala macam gitu. Jadi kita bisa menjelaskan dengan buku atau gambar apapun dari sejak. Nah ini yang dari sejak kapan anak itu dijelaskan ini memang mungkin berarti sejak anak itu bisa diajak komunikasi. Kalau saya bilang ya bahwa nggak boleh ada yang pegang kamu ya gitu. Karena kejadian anak diperkosa itu kan balita aja udah diperkosa gitu loh.
saya sebagai preventif, karena saya merasa bahwa hukum itu bukan solusi, dan terjadi seperti ini, itu kita harus memberikan pengertian pada anak sedini mungkin. Orang tua harus, terutama untuk anak-anak ya, orang tua harus mengawal, mengajarkan sex education dari kecil, bahwa private part itu tidak boleh disentuh siapapun, apapun tidak boleh disentuh. Terus juga memang ya anak dibekali ilmu bela diri kali ya, gitu aja. Karena saya melihat yang kasusnya anak yang TK umur 6 tahun yang disodomi sama temennya yang tangganya umur 14 tahun itu sebenarnya kalau saya lihat dari berita-berita tuh anak tuh sudah paham bahwa ini tidak boleh terjadi pada dia, tapi karena dia berontak makanya dia dibunuh. Nah ini bisa dibunuh gitu. Makanya saya pikir sex education penting, ilmu bela diri penting, anak juga harus bisa belajar menolak gitu. Itu sih gitu yang, tapi ya itu sendiri juga nggak mudah ya ketika anak, kita bayangin aja kalau anak udah ngalamin seperti itu, apakah dia bisa speak up itu juga nah terus juga CCTV juga penting kalau meninggalkan anak di rumah sama pembantu, sama siapapun, sama sopir, CCTV juga penting gitu. Oke. Wah, udah terasa kita 1,5 jam loh, karena tadi kita mulainya 7.30-an ya. So, thank you loh Ibu, banyak sekali informasi ya yang kita dapat dari Bu Maria hari ini. Ini IG Live-nya akan kita save di Vitanya Mentor. Teman-teman boleh share ke teman-teman yang sekiranya tadi nggak sempat nonton. Banyak banget informasi, catatan. Nah, Bu Maria mungkin ada closing statement dari Ibu sebelum kita tutup IG Live hari ini, Bu. Kayaknya closing statement tadi saya tinggal ulang lagi boleh ya? Iya boleh. Oh ya, boleh. Terima kasih Tanya Mentor sudah mengundang saya. Saya senang sekali karena jujur aja saya memang concern banget ya soal hukum perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Ya, kekerasan apapun lah terhadap anak gitu. Karena saya melihat bahwa di Indonesia ini penegak hukum tidak kurang berpihak pada anak. Sekali lagi penegak hukum kurang berpihak pada anak. Jadi saya menghimbau juga pada penegak hukum, tolong kalau ada kasus yang menimpa anak, tolong anak dulu lah yang diutamakan gitu. Nggak mungkin lah anak itu memfitnah orang gitu. Tidak mungkin, mereka tuh masih jujur gitu loh. Nggak mungkin lah mereka tuh ngomongnya berada-ada. Jadi tolong utamakan kesaksian anak itu diutamakan dulu, ditampung dulu gitu. Dan langsung melakukan penyidikan, lakukan penyelidikan terhadap proses hukum terhadap laporan yang dimana anak menjadi korban kekerasan seksual gitu. Terus kemudian juga ini himbauan saya buat penegak hukum ya. Terus kemudian juga bagi orang tua ya, tadi saya sampaikan tadi kita utamakan pencegahannya, karena kalau sudah terjadi memang kita kan nggak bisa apa-apa lagi gitu. Jadi lebih baik daripada kita memproses hukum, mendingan kita mencegah gitu. Karena saya melihat bahwa kadang-kadang kalau misalnya pelakunya anak itu mereka belum tentu tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu ada pidananya gitu, ada ancaman pidananya gitu. Ini anak-anak saya juga berpikir gitu, saya juga belum melakukan, nanti terima kasih ya masukannya ya juga ya, saya belum melakukan studi banding di negara lain, kapan anak itu sudah mulai diajarkan soal hukum gitu, bahwa kalau misalnya di bawah 12 tahun mungkin masih belum ngerti ya, tapi kalau di atas 12 tahun masih mereka bisa mengerti lah, remaja pasti bisa mengerti lah bahwa kalau kamu melecehkan temanmu, mencolek temanmu itu ada pidananya, itu ada undang-undangnya, ada ininya. Saya aja sudah mencoba pada anak saya untuk apapun saya coba, ini kriminal. Nah, itu juga gitu. Jadi utamakan pencegahan, bahwa berikan anak itu sex education yang dari usia dini, yang mereka semengertinya mereka, karena itu penting buat mereka. Jadi utamakan mereka itu paham bahwa tidak boleh ada yang menyentuh bagian tubuh mereka, private part mereka, kecuali mereka sendiri gitu. Nah, terus kemudian juga utamakan juga keselamatan, banyakin CCTV ketika meninggalkan anak gitu, karena CCTV itu bisa dijadikan barang bukti ketika terjadi sesuatu, mau kekerasan seksual, mau kekerasan apapun terhadap anak itu bisa dijadikan barang bukti gitu. Satu lagi juga ya kembali saya pikir agama juga penting ya, karena kayak gini kan berkait dengan dosa, tapi selain agama juga itu bahwa apapun yang terkait ini bisa menimbulkan dampak pada orang lain gitu. Jadi untuk mencegah, jadi ini loh, kadang-kadang kita tuh berpikir jangan cuma anak kita jadi korban, bisa juga loh anak kita jadi pelaku.
karena ketidaktahuan mereka gitu loh. Ini kan Betul. ya, makanya kenapa sekarang itu Keminfo tuh lagi mencoba untuk kayak konten pornografi, konten apa tuh lagi dan juga sekarang tuh sudah mulai loh tayangan-tayangan pendidikan apa edukasi anak tuh disusupin dengan Banyak. LGBT apa. Nah ini juga pengalaman orang tua. Kalau ini online nih ya, saya juga pengen sharing juga. Jadi kita tuh sekarang orang tua sekarang tuh berarti apa? Kita harus melakukan pengawasan bukan cuman yang di dunia nyata aja, tapi dunia maya. History itu dicek tiap hari, history apa anak tuh browsing apa aja. Karena kita jangan berpikir bahwa anak kita jadi korban doang, bisa juga anak kita jadi pelaku. Ya, benar. Gitu. Benar. Jadi jangan takabur. Ya. Jangan takabur. Sebenarnya saya tuh suka deg-degan, jangan sampai semua orang tuh lalu deg-degan jangan sampai anak. Jadi nggak cuma korban, sebenarnya ini yang kita semua harus inilah. Dan juga sekolah-sekolah, please, sekolah-sekolah tuh juga jangan menganggap apapun yang berbau seksual, yang bacanya tuh bercanda, itu tidak boleh gitu loh. Jadi itu juga anak tuh edukasi. Jangan cuma teguran-teguran aja, tapi juga edukasi yang penting gitu. Jadi kalau di sekolah-sekolah tuh biasanya suka ada, selain di pelajaran sains tentang puberti, itu di kelas 6 itu juga ada pelajaran sex education juga. Itu penting. Mau anak tipikal, anak atipikal, semuanya harus diberi. Jangan sampai enggak. Sebelum dia masuk ke SMP, sebelum masuk ke kelas 7 itu udah harus diberikan. Itu karena apa? Karena batas usia anak dapat dipidana itu di atas 12 tahun. Jadi cut tuh di kelas 6. Makanya saya speak up soal ini karena memang ada juga sekolah yang belum memberikan sex education pada muridnya. Gitu karena padahal ini pentingnya di situ gitu. Jadi jangan salahkan anak kalau anak belum diedukasi. Gitu. Baik kalau ya siap pelaku ya, kalau korban ya gimana. Kalau anak pelaku tuh jangan salahkan anak kalau dia belum diedukasi. Itu aja sih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Thank you so much Ibu. Cicinkin ada yang mau disampaikan, Ci? Dari aku Ibu ada yang mau disampaikan, Ci? ada. Kita lanjut teks topik tentang pemulihan, Ci. Karena kalau ngomongin hukum itu nggak ada ujungnya, bener kata Ibu, harus sabar. Ya gitu deh. Ya. Oke, thank you Maria. Thank you. Waktunya ya Bu ya, sangat bermanfaat. Teman-teman, thank you udah gabung. Makasih banyak buat follower yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Thank you Cicinkin, Bu Maria yang sudah men-sharingkan 1,5 jam. Kalau mungkin teman-teman ada yang masih mau bertanya, silakan DM. Bu Maria ini sangat fast respon, ya. Silakan DM, beliau akan memberikan penjelasan. So, have a good night. Thank you so much. Sis Lydia, aku mau titip pesan. Barangkali nanti habis kalau kita save ini, ditulis ya yang nomor sapa tadi itu untuk biar teman-teman bisa nonton juga. Bisa baca. Sip. Thank you so much. Thank you, Maria. Have a good night. See you part 2 ya. Selamat istirahat. Thank you. Bye-bye. Bye.